Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan Ibu kali ini, Ibu akan melanjutkan pembelajaran kita. Nah, tahukah anak-anak, kita saat ini tinggal di salah satu planet di tata surya, yaitu planet Bumi. Planet Bumi itu banyak disebut dengan planet biru. Kenapa disebut dengan planet biru? Karena 3/4 permukaan bumi dipenuhi oleh air, yang artinya 72% permukaan bumi tertutup oleh air. Tetapi 97,5%-nya merupakan air asin yang tidak bisa diminum. Jadi 2,5%-nya merupakan air tawar. Air banyak dibutuhkan di kehidupan sehari-hari seperti mencuci, memasak, mandi, menyiram tanaman, dikonsumsi, dan lain sebagainya. Jadi, waktu Ibu SMP, Ibu tuh sempat mikir, kenapa sih air ini kok nggak pernah habis, padahal sudah banyak digunakan oleh manusia? Selain manusia, makhluk hidup lainnya juga menggunakan air seperti hewan dan tumbuhan. Nah, kira-kira kenapa ya air di bumi ini tidak pernah habis? Baik, untuk menjawab pertanyaan tersebut, Ibu akan menjelaskan beberapa hal. Jadi, bumi yang kita tinggali ini ada yang namanya siklus hidrologi atau siklus air. Siklus ini ialah proses penguapan air yang naik ke atmosfer dan menjadi titik-titik air dan turun lagi ke bumi dalam bentuk air hujan. Proses ini yaitu dimulai dari air laut yang menguap akibat sinar matahari. Selain air laut, air sungai maupun danau juga mengalami penguapan. Air yang menguap disebut dengan evaporasi. Selain air, vegetasi atau tumbuhan juga mengalami penguapan akibat sinar matahari. Proses penguapan pohon disebut dengan transpirasi. Uapan tadi berkumpul membentuk awan di atmosfer dan mengalami perubahan uap air menjadi partikel-partikel es yang ukurannya sangat amatlah kecil. Partikel ini terbentuk karena suhu dingin di ketinggian atmosfer atas bumi. Proses pembentukan awan ini dinamakan dengan kondensasi. Setelah itu, awan berpindah dari satu titik ke titik yang lain dalam satu horizontal karena arus angin atau adanya perbedaan tekanan udara. Selanjutnya, proses presipitasi. Proses di mana awan mencair karena suhu udara yang tinggi, inilah yang menyebabkan terjadinya hujan, di mana butiran air yang jatuh dan membasahi sejumlah permukaan bumi. Air yang jatuh tersebut mengalami proses run-off atau bisa disebut dengan limpasan, yaitu proses pergerakan air dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah di bumi. Sebagian air akan diserap oleh tanah melalui akar pohon dan disimpan di dalam tanah akan dinamai dengan air tanah. Proses ini dinamakan dengan infiltrasi. Setelah itu, air tanah tersebut akan mengalir ke lautan. Proses pengaliran ini disebut dengan perlokasi. Jadi, proses ini terjadi terus-menerus, itulah yang dinamakan siklus hidrologi. Di dalam siklus hidrologi terdapat 3 bagian. Yang pertama ialah siklus hidrologi pendek, yang kedua ialah siklus hidrologi sedang, dan yang ketiga ialah siklus hidrologi panjang. Siklus hidrologi pendek berawal dari evaporasi air laut ke atmosfer dan kemudian mengalami kondensasi di ketinggian tertentu dan membentuk awan. Selanjutnya, awan tersebut mengalami proses presipitasi, yaitu air hujan akan jatuh. Proses ini terjadi hanya di lautan. Sedangkan siklus hidrologi sedang ialah serupa dengan siklus hidrologi pendek. Siklus hidrologi sedang terjadi saat air laut menguap, namun air terbawa oleh angin ke daratan dan di ketinggian tertentu uap akan mengalami proses kondensasi menjadi awan dan muncul hujan yang jatuh di daratan. Air hujan akan meresap ke dalam tanah, ada yang diserap oleh akar tumbuhan
tumbuhan atau terbawa aliran air permukaan seperti sungai dan parit. Kemudian, sebagian air akan melewati berbagai macam saluran yang membawanya kembali ke laut. Selanjutnya, proses siklus hidrologi panjang. Proses ini terjadi karena proses evaporasi dan kondensasi air lalu membentuk awan, kemudian awan terbawa oleh angin ke tempat yang lebih tinggi di daratan. Bentukan awan tadi berkumpul dengan uap air hasil evaporasi danau, sungai, dan transpirasi tumbuhan. Ketinggian tempat mempengaruhi uap air menyentuh lapisan udara hingga berubah menjadi salju dan terjadilah hujan salju di musim dingin. Hal ini juga membentuk bongkahan es pada pegunungan tinggi berkat adanya gaya gravitasi. Bongkahan es di gunung akan turun ke tempat yang lebih rendah yang dikenal dengan fenomena glacier. Jika glacier terkena suhu tinggi, maka akan mencair dan mengalir melalui perairan darat lalu kembali ke arah laut. Jadi, kira-kira pertanyaan ibu yang mengapa air di bumi tidak pernah habis, karena apa? Benar sekali. Jadi, air di bumi tidak akan pernah habis karena adanya siklus hidrologi atau siklus air. Tetapi kadang terjadinya kekeringan dan banjir. Nah, di dalam ini terjadi karena siklus hidrologi terganggu. Yang dimaksud dengan terganggu karena salah satu komponen atau prosesnya tidak berjalan, bisa disebabkan oleh manusia maupun alamnya sendiri. Contoh di dalam siklus hidrologi ada yang dinamakan dengan transpirasi, yaitu penguapan air dari tumbuhan ke atmosfer. Ketika tumbuhan atau pohon ditebang oleh manusia, maka tidak terjadinya satu proses siklus hidrologi. Dari itu juga, hujan yang jatuh tidak akan diserap tanah karena tidak adanya pohon. Jika tidak terserap tanah, maka air hujan yang jatuh langsung mengalir ke sungai dan akar pohon tidak akan menyimpan cadangan air, dan jika tidak hujan, maka tanah akan mengalami kekeringan. Untuk anak-anak ibu, jadilah anak yang selalu mensyukuri nikmat yang telah Tuhan kasih dan harus selalu kita jaga. Kira-kira gimana cara kita menjaganya? Ya, dengan menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon, dan ingatlah, selalulah berdoa agar tidak terjadinya bencana. Jangan lupa untuk menjaga kebersihan di sekitar lingkungan kita. Di dalam Islam pun dijelaskan kebersihan sebagian dari iman. Jadi, selesai menonton video ini, anak-anak harus lebih peka lagi terhadap lingkungan sekitar. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini dapat bermanfaat buat anak-anak semuanya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.